Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang evolusi. Dan materi kita kali ini tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi terbagi menjadi 5. Yang pertama, mutasi gen, seleksi alam, migrasi, rekombinasi gen, dan hukum Hardy-Weinberg. Dan kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Tetapi pada mutasi gen ini hanya berubah pada sel gametnya aja yang menurun. Jadi yang menurun hanya mutasi-mutasi pada sel-sel gamet. Lalu organisme yang mengalami mutasi akan mempunyai sifat yang berbeda dengan moyangnya dan umumnya bersifat merugikan. Kenapa? Ini ditunjukkan oleh angka laju mutasi. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bersifat mutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Berdasarkan penelitian, angka laju mutasi rata-rata berkisar 1:100.000. Artinya, dalam 100 gamet yang dihasilkan oleh individu terdapat hanya satu gen yang bermutasi. Lalu, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada yang merugikan. Rata-rata 1:1000. Artinya setiap 1000 mutasi yang terjadi terdapat hanya satu mutasi yang menguntungkan. Nah, hal ini membuktikan bahwa bersifat merugikan ya, karena keuntungannya hanya sedikit. Selanjutnya, yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan berlangsungnya dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan. Dan seleksi alam ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi siapa yang bisa bertahan maka populasinya akan terus. Sedangkan jika ia tidak bertahan atau tidak bisa menyesuaikan lingkungannya, maka lama-kelamaan akan mati. Selanjutnya yang ketiga, migrasi. Migrasi merupakan perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. Selanjutnya, rekombinasi gen. Rekombinasi gen berlangsung melalui perkembangan generatif. Rekombinasi gen terjadi karena adanya perkawinan silang yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya. Melalui perkawinan silang sehingga memunculnya variasi baru. Jadi gitu ya, karena akibat dari perkawinan silang sehingga muncullah variasi spesies baru. Yang kelima, hukum Hardy-Weinberg, yang artinya Hardy dan Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu, atau juga berada dalam keseimbangan dari generasi penerusnya ya. Dan hal ini akan terjadi kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu populasi tersebut. Dan syarat-syarat berlaku hukum Hardy-Weinberg itu yaitu pertama, populasinya besar, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada migrasi. Untuk kamu lebih mudah menghafalnya, bisa kita singkat PO-PETI. Jadi PO-nya populasinya besar, T tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, P-nya perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada migrasi. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas rumus
Hitung persamaan dari Hardy-Weinberg. Yang pertama, P ditambah Q sama dengan 1 dengan keterangan P itu adalah frekuensi genotip dominan, Q-nya adalah frekuensi genotip resesif. Lalu persamaan yang kedua ada P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 dengan keterangannya P kuadrat yaitu frekuensi genotip dominan homozigot, 2PQ yaitu frekuensi genotip heterozigot, dan Q kuadrat yaitu frekuensi genotip resesif homozigot. Dan genotip yang bisa kita tulis sesuai dengan rumus yaitu A besar yang artinya normal ya, atau sesuai dengan yang di atas yaitu P kuadrat. Lalu ada A besar A kecil yang artinya normal carrier, dan ada A kecil yang artinya resesif untuk sesuai rumus yang di atas ya. Nah, sekarang kita mulai latihan soal. Yang pertama, dari 100 penduduk terdapat 9 orang hemofilia. Ingat, hemofilia itu hanya terjadi pada orang yang membawa sifat hemofilia yang terpaut pada gen homozigot resesif. Gitu ya. Nah, soal yang pertama, yang A, berapa jumlah penduduk sehat bergenotip homozigot atau P kuadrat? Dan yang B, berapa jumlah penduduk carrier 2PQ? Dan yang C, berapa jumlah penduduk normal P kuadrat ditambah 2PQ? Maka bisa kita ketahui karena hemofilia itu resesif, maka kita masukkan yaitu Q kuadrat sama dengan 0,09. Populasinya sama dengan 100. Q kuadrat itu dari 9/100 sama dengan 0,09. Q sama dengan akar dari 0,09 sama dengan 0,3. Nah, kita sudah dapat Q-nya. Lalu kita mulai hitung yang A. Penduduk sehat bergenotip homozigot P kuadrat. Kita masukin yang pertama, P ditambah Q sama dengan 1, P ditambah 0,3 sama dengan 1, P sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. P kuadrat sama dengan 0,7 kuadrat dikali 100 orang dan hasilnya 49 orang. Lalu untuk yang B, untuk carrier atau 2PQ, kita masukin ya, 2PQ sama dengan 2 dikali 0,7. Kita sudah dapat tadi ya, hasil P-nya itu 0,7. Lalu dikali 0,3 dan dikali 100 orang. Hasilnya sama dengan 42 orang. Lalu yang C, berapa jumlah penduduk normal? Nah, kita hitung, masukin rumusnya P kuadrat ditambah 2PQ sama dengan 49 ditambah 42 sama dengan 91 orang. Selanjutnya kita akan membahas spesiasi. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Suatu spesies terbentuk melalui mekanisme tertentu. Proses pembentukan spesies disebut spesiasi. Terbentuknya spesies baru diawali dengan adanya perubahan intrinsik atau perubahan dari dalam akibat tekanan ekstrinsik atau tekanan dari luar. Dan menurut para ilmuwan terkait spesiasi yaitu membedakan spesiasi berdasarkan kemampuan organisme untuk dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur, atau memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dan memiliki kemampuan berarti kedua organisme tersebut dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan fertil meskipun hal tersebut tidak terjadi di alam. Dan penyebab mengapa perkawinan antar spesies tidak dapat terjadi ini karena faktor adanya isolasi. Jadi suatu kelompok dalam suatu spesies dapat kehilangan kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan kelompok lain ketika pada variasi dari suatu spesies terisolasi secara reproduksi.
dalam waktu yang lama, sehingga dalam waktu lama variasi tersebut dapat menjadi spesies baru. Dan isolasi reproduksi ini mekanismenya dari isolasi reproduksi terbagi menjadi dua, isolasi prazigotik dan isolasi postzigotik. Isolasi prazigotik yaitu mencegah terjadinya perkawinan individu, dan yang termasuk isolasi prazigotik ini terdiri atas 5 bagian. Ada isolasi geografis, isolasi perilaku, isolasi mekanik, isolasi musim, dan isolasi habitat. Isolasi geografis jadi pada dua spesies simpatik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena sudah lama berada pada lingkungan yang berbeda, dan masing-masing hanya dapat berkembang biak di lingkungan sendiri. Contohnya pada tumbuhan Plantanus orientalis yang hidup di wilayah sebelah barat Indonesia, sedangkan tumbuhan Plantanus occidentalis yang hidup di wilayah sebelah timur Indonesia. Dan jika kedua jenis tanaman ini ditanam di lokasi yang sama, maka tidak akan terjadi penyerbukan. Yang kedua, isolasi perilaku terjadi jika dua spesies yang berkerabat memiliki perbedaan tingkah laku atau kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dan isolasi perilaku ini bisa berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Dan contoh lainnya yaitu pada beberapa jenis hewan serangga pada musim kawin tiba, serangga jantan akan mengeluarkan bunyi yang khas dan hanya dimengerti oleh serangga betina pada populasi yang sama. Yang ketiga, isolasi mekanik terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena perbedaan struktur tubuh terkait bentuk dan ukuran sel kelaminnya tidak sesuai atau tidak cocok. Dan contoh dari isolasi mekanik yaitu pada hewan anjing jantan ras poodle yang bertubuh kecil dan berkaki pendek tidak bisa mengawinkan anjing betina yang ras chow chow yang bertubuh besar. Yang keempat, isolasi musim terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai musim kawin yang berbeda. Dan contoh dari isolasi musim yaitu seperti pohon Pinus radiata yang berbunga bulan Februari dengan Pinus muricata yang berbunga bulan April. Yang kelima, isolasi habitat terjadi pada dua spesies simpatrik yang memiliki habitat yang berbeda. Contohnya pada katak atau yang berjenis Bufo fowleri yang hidup di air tenang dan Bufo americanus yang hidup di kubangan air hujan. Keduanya tidak mau melakukan perkawinan karena sudah beradaptasi dengan habitat sebelumnya. Nah, itu ya. Selanjutnya, isolasi postzigotik. Nah, isolasi ini terjadi karena jenis ketidakcocokan yang ditemukan pada tumbuhan. Ya, pada tumbuhan atau hewan atau yang lain. Nah, seperti ketika sel telur atau bakal biji dibuahi tetapi zigot tidak berkembang sampai selesai atau yang dihasilkan mandul atau steril, sehingga individu yang dihasilkan memiliki viabilitas yang lemah. Dan materi kita kali ini sudah selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.